Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4D akan membahas tentang perawatan gagal jantung. Ini dia nama anggota kelompok 4D, diantaranya ada Cahyo, Faisal, Fitratul, Risa, Hani, Nelly, dan juga Devani. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa itu gagal jantung? Yuk kita simak videonya. Gagal jantung adalah keadaan patofisiologik di mana jantung sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. Nah, apa saja sih penyebab dari gagal jantung? Penyebab dari gagal jantung yaitu diantaranya yang pertama ada kelainan mekanis jantung seperti peningkatan beban tekanan atau stenosis aorta, hipertensi sistemik, peningkatan beban volume, tamponade perikardium, dan penyumbatan terhadap pengisian ventrikel. Yang kedua ada kelainan otot jantung, primer, kardiomiopati, miokarditis, kelainan metabolik, toksisitas alkohol, dan kobalt. Lalu yang ketiga ada kelainan otot non-dinamik seperti kekurangan oksigen, kelainan metabolik, inflamasi, penyakit sistemik, penyakit paru obstruktif menahun. Yang keempat ada berubahnya irama jantung seperti henti jantung, fibrilasi, takikardi, atau brakikardi yang berat. Nah, bagaimana tanda dan gejala jantung? Tanda dan gejala jantung yaitu seperti nyeri dada, sesak nafas, batuk, kaki bengkak, kelelahan atau pusing, kehilangan selera makan, berat badan naik, dan buang air kecil berlebihan pada malam hari. Apa saja sih faktor resiko gagal jantung? Gagal jantung dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti usia, jenis kelamin, penyakit jantung koroner, merokok, hipertensi, diabetes, penyakit katup jantung, dan hipertrofi ventrikel kiri. Nah, apa itu klasifikasi gagal jantung? Klasifikasi gagal jantung dibagi menjadi 4 kelas, diantaranya yaitu kelas pertama ada aktivitas fisik tidak dibatasi, yaitu melakukan aktivitas fisik secara normal tidak menyebabkan dyspnea, kelelahan atau palpitasi. Kelas 2 ada aktivitas fisik sedikit dibatasi, yaitu melakukan aktivitas fisik secara normal menyebabkan kelelahan, dyspnea, palpitasi, serta angina pectoris atau mild CHF. Lalu pada klasifikasi kelas 3 ada aktivitas fisik sangat dibatasi, yaitu melakukan aktivitas fisik sedikit saja mampu menimbulkan gejala yang berat atau moderate CHF. Lalu pada kelas 4, pasien dengan diagnosa kelas 4 ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun, bahkan dalam keadaan istirahat mampu menimbulkan gejala yang berat atau SERVE CHF. Apa sih manifestasi klinis pada gagal jantung? Pada gagal jantung kiri, manifestasinya dikelompokkan menjadi 2, yaitu penurunan curah jantung dan kongesti pulmonal. Pada gagal jantung kanan, manifestasi klinisnya adalah kongesti sistemik, yaitu berupa distensi vena jugularis, pembesaran hati dan linen, anoreksia, dan nausea. Edem menetap, distensi abdomen, bengkak pada tangan dan jari, poliuri, peningkatan berat badan, peningkatan tekanan darah atau karena kelebihan cairan, atau juga penurunan tekanan darah karena kegagalan pompa jantung. Pada gagal jantung kongestif, manifestasinya adalah terjadinya kardiomegali dan regurgitasi mitral atau triskupit sekunder. Apa saja komplikasi gagal jantung? Komplikasi gagal jantung diantaranya yang pertama ada shock kardiogenik, yang kedua episode thromboemboli, yang ketiga efusi perikardial dan tamponade jantung, yang keempat ada aritmia. Nah, bagaimana perawatan dan pencegahan gagal jantung?
Nah, ini dia cara perawatan dan pencegahan gagal jantung. Yang pertama, ada pembatasan aktivitas fisik seperti berhenti berolahraga dan kerja yang berat. Lalu yang kedua, ada pembatasan asupan natrium, yaitu hindari penambahan garam pada masakan dan diet rendah garam. Lalu yang ketiga, ada pengobatan gagal jantung. Nah, ini dia penata laksanaan gagal jantung. Penata laksanaannya yaitu minum obat secara rutin, lalu memperbanyak istirahat, melakukan aktivitas rutin seperti berolahraga, hentikan kebiasaan minum alkohol, dan juga hentikan kebiasaan merokok.